Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korin Oktaviani, NIM 2984 dari kelas MF. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Etika Bisnis. Untuk soal yang pertama, dalam etika bisnis ada beberapa prinsip. Di antaranya prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integrasi moral. Saya akan menjelaskan serta memberikan contoh dari masing-masing prinsip tersebut. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja. Perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika. Artinya, bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika. Sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, etika bisnis dapat menjadi standar bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Menurut Sonny Keraf tahun 1998, ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan praktik bisnis, diantaranya sebagai berikut. Pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah yang akan dikerjakan. Prinsip ini dapat memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Contoh prinsip kejujuran ini adalah jujur pada konsumen tentang kandungan produk yang dijual. Prinsip yang kedua yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kehadiran, kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Contoh prinsip otonomi misalnya ketika perusahaan memilih supplier tertentu dengan pertimbangan kemudahan pengiriman serta harga. Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Sebagai contoh, penerapan saling menguntungkan ini ialah ketika berinteraksi dengan pelanggan, Anda menyediakan produk yang berkualitas kepada para konsumen. Dengan begitu, konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dari keberadaan produk tersebut. Keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Sebagai contoh, ketika prinsip keadilan dalam etika bisnis dapat dilihat pada pemberian gaji kepada karyawan. Kelima, prinsip integritas moral. Prinsip perusahaan yang disebut sebagai integritas moral berkaitan dengan upaya dalam mempertahankan nilai-nilai moral dalam menjalankan aktivitas bisnis. Lewat prinsip ini, usaha Anda akan memperoleh nama baik dalam pandangan konsumen. Prinsip integritas moral mendorong pebisnis untuk menghormati harkat dan martabat orang lain. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan, pebisnis akan berupaya untuk tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Sumber yang saya dapat dari alumni.stekom.ac.id. Untuk soal yang kedua, saya akan menjelaskan dan menguraikan hubungan etis konsumen dan perusahaan. Mengenai
hubungan konsumen dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab, dan perlindungan terhadap konsumen. Yang pertama, untuk hubungan konsumen dan perusahaan. Konsumen merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi. Banyak ungkapan yang mengatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk mencari keuntungan di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen, Peter Drucker, menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelanggan. Kedua, pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab. Dalam menyediakan sebuah produk, produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar misalnya, seorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti telepon seluler, kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan siap untuk digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibeli. Berbeda halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya penggunaan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan atau bahayanya menggunakan benda-benda tajam dalam pemakaiannya sehari-hari. Ada beberapa teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang pertama, teori kontrak. Dalam teori kontrak mengatur mengenai hubungan antara produsen dan konsumen dalam keterkaitan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka secara tidak langsung telah mengadakan kontrak dengan perusahaan itu. Kontrak ini menyatakan tentang persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Perlu dipahami bahwa kontrak yang disebutkan dalam bahasan ini harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, kedua belah pihak wajib mengetahui arti kontrak dan sifat-sifat produk. Kedua, kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak tanpa adanya gambaran palsu. Ketiga, kontrak tidak boleh dilaksanakan dengan unsur paksaan. Contoh dalam teori ini yaitu dalam sektor finansial, khususnya simpan pinjam dan produk elektronik yang memiliki garansi. Kedua, teori perhatian semestinya. Dalam teori ini, kepentingan konsumen lebih diutamakan di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Kewajiban yang lebih besar dipikul oleh pihak produsen, di mana produsen perlu menekankan tentang pentingnya kualitas produk. Dalam teori ini, tidak hanya kontrak dengan konsumen saja, akan tetapi dari segi kualitas produk dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian utama dari teori ini. Etika menjadi landasan dan pandangan bahwa dalam menciptakan sebuah produk, seorang produsen tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan produk hanya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, produk mainan anak-anak. Dalam memproduksi mainan anak-anak, pihak produsen wajib membuat produk sesuai dengan standar keamanan dan juga penggunaan bahan dasar dalam membuat mainan tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Sumber yang saya peroleh dari dosen.upiyai.ac.id. Untuk soal ketiga, jelaskan dan uraikan bagaimana etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Materi yang diuraikan meliputi etika dalam mengambil keputusan perusahaan, etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Secara umum,
Pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Sebagai ilmu, pengambilan keputusan merupakan suatu aktivitas yang memiliki metode, cara, dan pendekatan tertentu secara sistematis, teratur, dan terarah. Ada dua jenis atau tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, program decision. Prosedur khusus yang dikembangkan untuk menangani masalah yang rutin dan berulang-ulang. Kedua, non-program decision. Keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur, diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, penetapan goal dan objektif serta pengukuran hasil. Penetapan goal dan objektif akan mengarahkan pada hasil mana yang sudah dicapai dan pengukuran mana yang menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Penetapan goal dan objektif membutuhkan komunikasi antara manajer dengan bawahan. Yang kedua, pengidentifikasian masalah. Adanya masalah menunjukkan adanya gap antara goal dan objektif organisasi dengan kinerja aktual. Faktor yang mengganggu identifikasi masalah, yang pertama, persepsi terhadap masalah, penetapan masalah dalam lingkungan solusi, dan identifikasi gejala sebagai masalah. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Alternatif atau potensi solusi harus dikembangkan pada lingkungan internal maupun eksternal, dan konsekuensi atau akibat yang mungkin timbul dari setiap alternatif perlu mempertimbangkan kendala waktu dan biaya, banyaknya alternatif dengan kecepatan keputusan yang diambil. Dan juga cara untuk kembangan alternatif adalah dengan analisis skenario. Keempat, pengevaluasian alternatif. Alternatif yang sudah dipilih dievaluasi dan dibandingkan dengan objektif. Objektif dari pengambilan keputusan setiap alternatif harus berupa hasil atau keluaran positif paling banyak dan akibat buruk paling kecil. Kelima, pilihan alternatif. Pemilihan alternatif yang dipilih berdasarkan hasil atau keluaran yang sesuai objektif. Perlu mempertimbangkan dampak alternatif terhadap objektif yang lain. Tidak mungkin solusi keputusan akan memuaskan semuanya, tetapi yang optimal adalah yang sesuai standar. Keenam, penerapan keputusan. Keputusan yang baik adalah yang efektif untuk implementasi. Perlu pengujian terhadap perilaku orang terhadap keputusan tersebut. Ketujuh, pengendalian dan pengevaluasian. Efektivitas manajemen terkait dengan pengukuran hasil secara periodik. Perlu pengendalian dan evaluasi keputusan terhadap objektif. Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku terhadap pengambilan keputusan individu, salah satunya adalah tindakan etis. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan etis yaitu yang pertama, gender. Dalam proses pengambilan keputusan, peranan gender mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Secara etis, pembedaan terhadap gender dalam pengambilan keputusan tidak dibenarkan. Kedua, filosofi. Pola pikir seseorang juga turut mempengaruhi hasil keputusan seseorang. Pertimbangan-pertimbangan masa lalu dan pengkajian kembali masalah yang dihadapi yang bersumber dari hasil pemikiran masa lalu harus diperhatikan. Ketiga, edukasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh individu. Keempat, pengalaman. Dalam menghadapi sebuah masalah, seorang individu dituntut untuk mencari sebuah solusi. Faktor pengalaman dapat menjadi sebuah kelebihan bagi individu tersebut. Permasalahan yang pernah dihadapi di masa lalu bisa menjadi kunci tersendiri dalam mencari sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. 5. Usia. Faktor usia memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengambilan keputusan. Terkadang perbedaan usia dapat menghasilkan perbedaan kebijakan. Keenam, kode etik. Di dalam perusahaan, perlu diperhatikan aturan-aturan yang sudah berjalan,
Hal ini berguna agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. 7. Reward atau sanksi. Reward dan sanksi. Perlu diperhatikan bahwa dalam setiap keputusan akan menghasilkan sebuah output dari permasalahan yang sedang terjadi. Apabila dalam sebuah keputusan menghasilkan output yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan tertentu, begitu pula sebaliknya. Sumber yang saya dapat untuk materi ini dari mahendrafakhri.staff.telkomuniversity.ac.id. Untuk soal yang keempat, mengenai good corporate governance, materi yang diuraikan meliputi pemahaman good corporate governance dan juga prinsip-prinsip good corporate governance. Good corporate governance adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari good governance atau tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan. Good corporate governance dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pedoman umum good corporate governance bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik. Good corporate governance didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama, negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan good corporate governance sebagai pedoman dasar menjalankan perusahaan. Ketiga, masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara objektif. Prinsip-prinsip dari good corporate governance diantaranya yaitu yang pertama, ada prinsip transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi yang pertama, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses stakeholder. Kedua, informasi yang harus diungkapkan melalui visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensasi pengurus, pemegang saham, pengendali kepemilikan saham, serta manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan good corporate governance, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan undang-undang, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Keempat, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Prinsip yang kedua ada akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder. Pedoman pokoknya adalah pertama, penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organisasi perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. Prinsip berikutnya ada tanggung jawab.
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini adalah yang pertama, organisasi perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Berikutnya ada prinsip independensi. Untuk menjalankan good corporate government ini, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diinterferensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah pertama, masing-masing organisasi perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest, dan segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Prinsip berikutnya, kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Sumber yang saya peroleh untuk materi ini dari employers.glints.com. Untuk soal berikutnya, nomor 5, soal yang terakhir, saya akan menjelaskan dan juga menguraikan pemahaman tentang corporate social responsibility. Dan saya akan menguraikan contoh kasus corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan. Corporate social responsibility adalah sebuah pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memberikan suatu manfaat kepada pihak yang ada di dalam dan sekitar perusahaan dengan melakukan suatu program yang bermanfaat. Berikut akan saya bacakan beberapa contoh kegiatan corporate social responsibility. Yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, contohnya membentuk program koperasi simpan pinjam dan usaha untuk masyarakat dan juga karyawan. Mengembangkan UMKM yang ada di sekitar wilayah perusahaan dan memberikan beberapa dana modal untuk usaha masyarakat sekitar. Kedua, di bidang kesehatan, yaitu menyediakan acara donor darah yang bisa diikuti oleh masyarakat umum dan juga pegawai program vaksinasi gratis untuk umum dan memberikan pengobatan gratis. Ketiga, di bidang lingkungan, mengadakan program pengolahan limbah, menyediakan program pelatihan kemampuan, dan menyediakan acara seminar yang berkaitan dengan pendidikan. Di bidang infrastruktur, contohnya menyediakan tempat ibadah, membangun sarana dan prasarana untuk umum, serta memperbaiki jalanan umum. Contoh yang kelima di bidang budaya. Contohnya mengadakan festival seni, melakukan pengembangan dan juga pemberdayaan seniman yang ada di sekitar, dan melestarikan budaya serta karya seni. Dari penjelasan di atas, bisa saya simpulkan bahwa program Corporate Social Responsibility dapat dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara melakukan kegiatan operasional di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Dalam melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility, tentunya suatu perusahaan harus memiliki tujuan, seperti menjaga hubungan baik dengan stakeholder
menjaga nama baik dan citra perusahaan, dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di sekitar. Manfaat corporate social responsibility di antaranya yaitu untuk perusahaan, manfaat corporate social responsibility ini bagi perusahaan ada 3. Yang pertama, untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Yang kedua, yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu. Manfaat yang kedua, manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat umum yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek, di mana masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Kemudian mereka juga dapat merasakan keuntungan dari program CSR secara langsung, baik itu program pemberdayaan dan pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan. Manfaat yang ketiga untuk pihak lain, program Corporate Social Responsibility ini dilakukan oleh perusahaan tidak hanya bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga masyarakat saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi pemegang saham, pemerintah, dan juga konsumen. Masyarakat yang akan didapatkan oleh para pemegang saham antara lain, perusahaan akan mendapatkan citra yang baik, sehingga dapat menambah kemungkinan adanya investor tambahan. Sedangkan untuk konsumen, manfaat corporate social responsibility ini, mereka akan semakin percaya kepada perusahaan tersebut. Kemudian, manfaat corporate social responsibility untuk pemerintah adalah mereka akan merasa terbantu dengan adanya program CSR, mulai dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Lalu tujuan dari social corporate responsibility ini apa? Yang pertama, tujuan utama dari pelaksanaan program CSR salah satunya adalah untuk menjaga citra dan juga nama baik perusahaan di hadapan masyarakat umum. Biasanya program Corporate Social Responsibility ini dilaksanakan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menunjukkan bahwa pihak perusahaan merupakan pihak yang akan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, dengan melaksanakan program Corporate Social Responsibility, maka perusahaan tersebut juga dapat meningkatkan citra dan nama baik perusahaan di lingkungan sekitar, dan juga ke semua stakeholder atau orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Sehingga hal itu akan sangat berpengaruh baik bagi perkembangan perusahaan di masa depan. Di dalam proses pelaksanaan program Corporate Social Responsibility, jenis kegiatannya dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada cost promotion, yaitu sebagai salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pada suatu perusahaan. Yang kedua, cost related marketing. Perusahaan yang menggunakan program CSR yang cost related marketing ini biasanya mempunyai tujuan untuk selalu berkomitmen dan memberikan sejumlah keuntungan dari hasil penjualan untuk suatu produk tertentu. Ketiga, ada corporate social marketing. Jenis corporate yang satu ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk kampanye. Umumnya, bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan berupa isu kesehatan, lingkungan, dan isu-isu lainnya. Tujuan dari corporate social marketing ini supaya bisa membantu dan mendukung terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Keempat, ada corporate philanthropy. Jenis corporate ini dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilaksanakan secara langsung dengan cara mencairkan dana. Yang kelima, ada community volunteering. Community volunteering merupakan salah satu jenis CSR
yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk layanan atau jasa yang disediakan secara gratis untuk masyarakat. Keenam, ada rehabilitasi alam. Jenis corporate ini di sini perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam, terutama untuk perusahaan yang menghasilkan limbah. Contoh dari rehabilitasi yang bisa dilakukan antara lain penanaman bakau, reboisasi hutan, penanaman bibit, tanaman produktif, dan lainnya. Berikut demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.